pabrik baja katanya. Ya, dikasih alamatnya, kita menuju ke sana. Misi Pak. Ya. Pak, maaf, ada yang namanya Pak Fatur nggak sini ya? Saya, Pak. Oh, Pak, bisa ngobrol sebentar, Pak? Ada apa ini? Halo Pak, saya Mandala dari NTV. Sorry. Jadi gini Pak Fatur. Ini maaf nih mengganggu sebentar ya. Pak Fatur kenal sama Dela. Dela. Iya. Iya, Kenal? kenal. Sorry kalau saya boleh tahu hubungan Dela sama Pak Fatur apa ini? Saya mantannya. Nah pas kita tanya sama Fatur, bener nggak dia selingkuh sama Dela? Dia ketakutan, dia bilang, enggak mas, saya nggak selingkuh. Dulu saya memang pernah naksir Dela. Tapi sekarang saya sudah enggak, saya sudah punya istri, saya juga punya anak, nggak mungkin saya selingkuh. Pak Fatur tahu kan Dela udah punya suami? Tahu, Pak. Tahu kan? Tapi saya nggak ada hubungannya. Saya cuma deket doang, Pak. Tapi Sampai Heri, sekarang? suaminya bilang dia sekarang hubungannya nggak karuan gara-gara Dela pacaran atau selingkuh sama Pak Fatur. Yang itu bukan bohong, Pak. Masa suaminya sendiri bohong sih, Saya Pak? tahu, Pak. Saya tidak merusak hubungan rumah tangga Dela, Pak. Dan Heri itu banyak hutangnya sama saya juga. Hutang? Ya Allah, Ibu, Mbak Siti. Saya memang sayang sama Dela, tapi Fatur udah ikhlas, Sayang Pak. sampai sekarang. Enggak, tapi Fatur udah ikhlas, Pak. Ini soalnya suaminya jelas-jelas bilang hubungan mereka nggak karuan gara-gara Dela selingkuh. Iya, Dela Iya. balikan sama mantannya gitu katanya. Iya, Dela sering, tapi cuma komunikasi lewat telepon dia. Di mana sekarang Dela? Di mana? Saya cuma pernah ketemu Dela di bawah flyover di daerah Kemayoran, dekat Kalisunter, mas. Delanya di mana sekarang? Fatur pernah lihat di bawah flyover, Mbak. Di mana? Di mana? Bawah flyover? Ngapain dia di bawah flyover? Ngapain Kalau nggak salah di jalan Kalisunter, infeksi Kalisunter kalau saya lihat. Masih Kalisunter? Iya, Pak. Apa dia punya usaha di sana? Dia punya usaha di sana, warung atau warteg Dia itu? nggak tahu, mungkin dia kerja di situ, Pak. Kerja apa di bawah flyover? Nggak tahu dia. Ini, Saya ini, pernah lihat. ini Mas Fatur kayak ketakutan gini, Mas Fatur nggak bohong. Enggak, Pak. Bener, Pak. Saya pernah berusaha mendekatnya, tapi Dela menghindar, Pak. Ini nggak bohong Pak Fatur. Enggak, Pak. Bener, Pak. Ini Pak Fatur kok kayak orang mau nangis. Emang Iya, kayak kenapa? ketakutan. Kenapa sih ada yang ditutupin? Enggak. Hah? Saya kasihan aja melihat emak. Dan Dela sering cerita gitu. Dela katanya ditinggal sama Heri suaminya. Dia dicampakkan begitu saja. Dia dikerasin, dia dipukul. Ya. Heri ini katanya suka main judi, suka mabok-mabokan. Begitu dia PHK dari perusahaannya, Heri ini nggak jelas kehidupannya sampai akhirnya. Kasihan sama Dela, Mas. Maksudnya Delanya diapain? Dia kerja buat lunasin utang-utang. Utang-utangnya Heri maksudnya? Kurang ajar itu Dede. Iya, Pak Fatur. Jadi di bawah flyover di daerah Sunter. Di Kali Sunter. Jam berapa Mas waktu itu ketemu dia? Jam 9 apa? Hah? Malam. Dia ngapain di sana? Enggak Mas lihatnya di kafe atau apa? Di jalan aja, Mas. Di jalan. Jalan, dia lagi jalan. Berdiri. Di jalan. Hah? Kamu jangan bohong. Enggak, Mbak. Sampai akhirnya tim kita suruh cross check di daerah Kemayoran, dekat flyover, dekat Kalisunter. Udah Mak, kalau gitu buru-buru Mak. Kita langsung ke sana, Ma. Ini Kita ke Kali sebentar lagi Sunter jam ya? 9 jam ketemu. Iya, kalau Mak lihat juga kita berhenti ngomong. Dan akhirnya kita ngelihat banyak cewek-cewek malam berdiri di sana. Sekarang kita masih mencari di mana keberadaannya Dela. Ya.
Tadi di semua flavor udah kita datengin ya, Mak ya. Tuh bang, depannya banyak Hah? cewek. Kalau begini dimaksud kalau cewek-cewek mangkap begini berarti Ini yang dimaksudnya sama si ini Fatul. cewek-cewek nggak bener lah. Kalau sampai anak gue begini. Kita tunjukin sama Mak Siti, ngeliat Dela nggak di antara perempuan-perempuan itu. Mak Siti bilang enggak, saya nggak ngeliat. Ini Mak lihat nggak nih muka mereka? Mak ada yang kenal nggak Mak? Dela, jangan Dela ini. Apa jangan ada Dela Mak? Iya. Nggak ada Dela. Batunya Indah. Coba dah turun. Ayo kita turun aja Mak. Ya udah, yuk Mak. Yuk kita tanya yuk. Ya sudah, akhirnya kita turun dari mobil, kita samperin perempuan-perempuan itu, kita tanyain satu persatu, kenal nggak sama Dela. Pas kita datang ke perempuan-perempuan itu, kita tanya mereka pada malu, mereka pada ketakutan, lari satu persatu, kocar kacur di situ. Mbak. Mbak, nggak, saya cuma mau nanya. Mbak namanya siapa? Dela bukan? Mbak Dela bukan? Bapak ini Dela bukan Mak? Mbak Dela bukan? Saya Kinanti. Kinanti. Gue bilang sama dia, kenal nggak mukanya Dela ini? Kita tunjukin fotonya Dela dan ternyata... Kenal Dela nggak? Ada nih fotonya, coba. Nih. Mbak nggak usah takut, dah, kita cuma mau nanya Dela. Nanti kita blur muka Mbak nanti. Kita nggak ngapa-ngapain Mbak juga kok. Ini nih mukanya. Iya, Dela teman saya. Hah? Teman? Satu pekerjaan sama Mbak. Iya, Iya deh. Mak Siti mendengar kata-kata perempuan itu, dia kaget, dia syok, dia nangis di situ sejadi-jadinya. Maksudnya kayak Mbak juga tadi di situ berdiri. Iya, sama melayani pelanggan-pelanggan. Mbak gini loh, Mbak, kita tuh cari Dela karena ini adalah ibunya, Mbak. Dia nyariin anaknya. Gimana Dela? Dela memang jarang mangkal di sini. Dia lebih sering di order via telepon. Hah? Karena memang dia orang baru di sini. Via telepon. Iya. Terus kita nanya sama Kinanti, kemana Dela? Mbak, sekarang Delanya di mana, Mbak? Mbak, kita nggak akan ngomong juga. Oke, baik. Saya akan kasih tahu Mas. Di mana, Mbak? Tapi saya mohon sekali muka saya di blur dan jangan kasih tahu Dela bahwa saya yang tahu dia. Saya ngerti. Nggak akan Iya, Mbak. kita sebarin. Pokoknya kita amanin, Mbak. Mbak, sekarang di mana Dela? Tolong, Mbak. Oke, baik. Pasti kita samarkan sekarang Dela ada di hotel. Hah? Dia sedang melayani pelanggannya. Tuh Kinanti bilang kalau Dela ini biasanya di booking di hotel-hotel deket situ. Yaudah kita langsung aja ke sana. Barusan melayanin. Iya. Barusan atau udah lama? Udah 30 menit yang lalu. Buru-buru kita sama tim menuju ke hotel tersebut. Yuk coba kita cek ke sana. Yuk. Makasih Mbak ya. Iya, Mbak, makasih Mbak ya. Kita tunggu 4 jam, 5 jam kemudian, barulah keluar seorang perempuan. Hah? Itu keluar ya? Itu Dela itu. Itu Dela. Buru-buru gue bilang sama driver, Pak ikutin mobil depan, Pak ikutin, jangan sampai lepas, Pak. Di situ ada target kita, di situ ada Dela, Pak. Kita ikutin mobil itu menuju ke sebuah rumah. Dan di situ Mak Siti bilang, loh, ini kan rumahnya besan saya. Kita pernah kesini kayaknya ya? Ini ada apa ya kita pernah kesini ya? Ini ke rumah besan ini. Rumah besannya Mbak. Iya, waktu pengen ambil obat ya Maya? Iya, waktu Mbak obatnya ketinggalan di sini nih. Oh iya. Loh, ini ngapain dari sini? Nah itu malah besan Mbak nunggu depan pintu itu. Iya itu.
Malah nunggu di depan pintu. Dan di situ Della turun dari mobil diantar sama orang laki-laki yang umurnya sudah sangat tua sekali. Dan di situ ditunggu sama mertuanya Mami Rita dan di situ juga Harry. Astagfirullahaladzim. Lagi Della itu. Iya bener di situ. Ayo Mak kita turun langsung Mak. Ayo turun. Buru-buru kita turun dari mobil, klien kita Mak Siti langsung lari sekenceng-kencengnya manggil anaknya Della, Della, anakku Della. Itu anak gue. Apa-apaan ini ya? Hah, Bapak ini siapa? Hah? Astagfirullahaladzim. Lu Hari, sini lu. Woi, lari lu. Lari lu. Mau lu sana. Sini lu. Tahu jawab lu. Hah? Lu bohong sama ini. Lu bohong sama ini. Lu bohong. Ini tahu jawab lu. Tahu jawab lu. Tante kenapa tuh? Tante tahu kan dari sore kabarnya Della? Saya nggak ngerti Mbak. Ini apa Tante? Ternyata tante ini. Astagfirullahaladzim. Nggak mungkin. Maafin Della. Dan Della di situ cerita kalau dia selama ini sengaja dijual sama. Coba jelasin semuanya. Udah diam lu. Diam. Jelasin. Dia dan ibu mertuaku telah menjual. Tapi kan saya nggak nyuruh Della melayani laki-laki, enggak. Saya nggak nyuruh. Terus mainin siapa kalau bukan laki-laki ya? Kamu sama ini, kok nggak jual? Balikin dia uangnya. Bayar utang-utang semuanya. Della terpaksa sama kayak gini, Mak. Della, kenapa kamu mau dipaksa seperti ini? Hah? Saya diancam sama Mas Heri. Astagfirullahaladzim. Lu suami orang ya, ha? Karena saya dililit utang. Istri lo korbanin karena lo dililit utang. Jalan istri. Saya punya apa lagi? Lu kenapa lu Saya nggak nggak punya harta, udah nggak punya. Kenapa tega? Oh, anak emak dijadikan seperti ini. Paksa, Besan. Emak nggak sudi dunia dan akhirat anak emak dijadikan seperti ini. Kamu juga laki-laki. Bukannya bertanggung jawab sama anak emak. Sekarang juga kamu ceraikan anak emak. Sekarang kamu ceraikan. Cepat, emak nggak sudi, nggak rela dunia dan akhirat. Ya, kamu nikahin. Awas, maaf. Tolongin Mas saya, Mas. Antar ke rumah sakit. Antar ke rumah sakit, Pak. Antar ke rumah sakit, Pak. Antar ke rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Mak kuat, Mak. Astagfirullahaladzim, Mak. Gara-gara cuman uang, gara-gara cuman ya pengen kaya, tapi akhirnya apa? Menjual harga dirinya, menjual keimanannya, menjual ketakwaannya kepada Allah SWT. Naudzubillah min dzalik. Coba tingkatkan keimanan kita, tingkatkan ketakwaan kita, ya untuk bekal nanti di akhirat. Kalau kita mengejar akhirat, insya Allah dunianya pun dapat. Allah lebih tahu daripada kita. Kita berusaha minta sesuatu yang ingin dikabulkan Allah, tapi tidak dikabulkan, berarti itu bukan yang terbaik menurut Allah, bukan. Nanti disiapkan yang terbaik buat kita.
Allah pasti siapkan. Yakinlah bahwa Allah itu sayang sama kita. Allah itu cinta sama kita. Kalau kita dekat sama Allah dan kita benar-benar menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.